bahwa adik-adik semua ini adalah orang-orang pilihan yang lulus bersaing bersama dengan 156.000 kandidat. Akhirnya kehidupan baru pun dimulai. Namun aku gak sendirian, karena banyak sekali anak muda dengan visi yang sama ingin mencapai cita-citanya. Dan di episode kedua ini ada hal menarik untukku di Fincast Journal. Harus dipisah sendirian karena diduga reaktif. Antara berserah atau pasrah sih. Jadi, udah malam, jam sekitar 11:30. Jadi sekarang udah jam 23, tapi di luar karena hotel ini dekat jalan raya. Kebetulan kami juga ngadepnya ke jalan raya, jadi agak berisik. So sorry, ngomong pelan-pelan juga karena temen roommate udah tidur. Hari ini ada kejadian yang menarik sih buat aku, kan tadi pagi itu kan rapid swab. Jadi alat buat tesnya sama kayak rapid test yang kotak gitu kan. Nah tapi bedanya ini yang diambil adalah lendir di dalam tenggorokan. Jadi pas dari rapid swab itu selesainya aku pergi ke toilet dulu. Nah habis dari toilet pulang baru masuk pintu aula. Aku dipanggil sama dokternya. Intinya adalah dia melihat seperti aku ada gejala reaktif gitu kan. Terus dia bilang tapi ini samar gitu. Jadi dibandingkanlah hasil rapid aku sama temen aku 2 orang yang lainnya. Dokter bilang coba nih lihat gitu kan, teman-teman kamu bersih tapi kok kamu saya lihat agak samar ya, berbayang gitu. Nah terus kan aku nggak langsung percaya sebenarnya. Aku langsung ngeliat gini-gini kayak ini, kayak mencoba observe sendiri apakah itu ada garis untuk menuju ke reaktif atau enggak gitu. Tapi apa yang membuat aku yakin, jadi memang sebelumnya aku udah pernah rapid test minggu lalu gitu. Rapid test menyatakan aku non reaktif. Terus ditanya kamu ada kegiatan apa emang, kamu demam gak gitu. Aku bilang aku gak demam. Terus aku cuma banyak begadang karena kan emang project lagi banyak banget tuh. Aku ngeliat dong temanku ya kan, hasil dari punya temanku. Aku nggak ngelihat sesuatu yang berbeda dari punyaku, hasil punyaku. Dia bilang berbayang, tapi tipis kata dokternya gitu kan. Terus pas aku lihat, ini tuh nggak ada gitu, it's just the same, itu kayak sama kok gitu. Cuma karena aku tidak punya ilmu di bidang itu, aku hanya diam, mencoba untuk tenangin diri aja. Karena society kita agak sangat sulit mensupport orang yang reaktif, mungkin karena mereka juga kan preventif. Tapi aku percaya bahwa aku nggak reaktif gitu. Mindset aku tuh udah bilang kayak gitu bahwa I'm fine. Tapi itu menurutku, bukan menurut dokter. Dokter kan lebih tahu ilmunya. Jadi aku diam. Aku mencoba mendengar apa yang dikatakan atau disampaikan oleh dokter, sehingga dokter bilang untuk tolong panggilin ada manajer di bidang SDM gitu. Nah terus dipanggil. Nah pada saat proses pemanggilan manajer, aku tuh dipisahin duduknya sama sendiri sih. Aku dipisahin ke paling belakang kan, jadi aulanya gede. Nah aku dipindahin ke paling belakang, jadi harus duduk sendiri. Nah aku udah berserah sih, tapi aku masih dalam hatiku tuh nggak percaya, punya iman kalau aku tuh bebas gitu ya kan. Aku mau nangis, aku bingung, aku kayak mau marah, apa sih ini orang sama kok gitu, kayak nggak terima keadaan. Lagi-lagi ya aku nggak tahu apa-apa ilmu soal itu, dokter lebih bisa menjelaskan.
Tapi aku diem aja tuh kayak no God, aku percaya kalau Tuhan ngasih segalanya baik gitu adanya. Setelah dari situ aku diem aja, ditanya sama teman-temanku yang duduk di barisan paling belakang kayak Vin apa ya, kenapa gitu. Aku cuma bisa kayak gini gitu kan, nggak tahu gitu. Terus akhirnya datanglah nih manajernya kan. Entahlah mereka ngomong apa bertiga di situ. Aku fokus ngeliatin mereka kayak like afraid that something happen gitu kan. Tapi aku nggak tahu, aku mengimani bahwa enggak Tuhan, aku pasti sehat gitu karena aku udah pernah rapid gitu. Dan aku pun lihat hasil tesnya tuh sama kayak punya 2 orang yang lainnya. Orang dokternya aja juga ragu kayak ini tuh kayak berbayang gitu. Tapi aku lihat nggak berbayang. Tapi ya aku harus diam karena aku nggak punya ilmunya. Aku ngerasa society tuh kayak sulit menerima gitu, kayak ya gue kan habis ngobrol bareng Vinka pasti ada pemikiran seperti itu gitu. Gue kan habis ketemu Vinka gitu, but aku nggak bisa kontrol itu semua. Nggak lama dari situ dari pihak SDM-nya datang ngobrol sama dokter. I don't know apa yang dia omongin gitu, yang aku lihat cuma senyum-senyum doang. Dan sampailah di kesimpulan yaitu aku bersih guys. Poinnya aku sehat, itu yang paling penting. Memang sempat down, makanya aku cerita sama papa, aku begini. Papa juga bilang gini, udah nggak apa-apa. Toh kalau misalnya pun orang ada yang menjaga jarak denganmu, kamu harus bersyukur. Kenapa? Karena kamu jadi nggak diganggu, kata dia gitu. Itu kamu harus ambil poin positifnya. Terus yang kedua, yang paling penting adalah kamu sudah dinyatakan sehat gitu. Itu sudah cukup, tidak perlu apa-apa lagi. Kalau kamu merasa orang-orang menjauhi kamu, that's okay gitu loh. I mean, toh kalau seseorang juga ada yang reaktif, kita juga pasti akan mencoba menghindarkan. Itu respon yang nggak bisa dihindar. Jadi udah nggak apa-apa katanya gitu. Siapa sih yang mau sakit, ini kan lagi pandemi katanya gitu. Tapi yang paling penting, ditekan lagi sama papaku, yang penting hasilnya adalah negatif atau non reaktif seperti itu. Dan itu yang menguatkanku. Papa bilang seperti itu. Udah nggak usah lah sedih-sedih, sosok tegar padahal mau nangis. Tapi ya udah deh, itu jadi pengalaman berharga banget kayak yang bakal diingat gitu kan. Kalau begitu aku tadi mau cerita tau, kayak foto aku bagus dong di ID card, mau lihat nggak? Sebenarnya sih nggak bagus-bagus amat ya, cuma kan siapa lagi yang memuji diri sendiri kalau nggak diri sendiri. Jadi aku bilang aku cantik banget ini. Jadi I'm as a trainee ya, bagus nggak fotonya? Karena fotonya menurut aku bagus ya udah, ini cantik kok, cantik. Puji diri sendiri. Thank you udah dengerin ceritaku. Semoga bisa diambil yang positifnya, terus bisa disupport sama teman-teman juga ya. God bless you guys and have a nice day.